Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Pradini, Angkatan 2020, Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iman Taufik SE MSI dengan tema Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kontemporer Bakir Asyadar. Biografi Muhammad Bakir Asyadar. Muhammad Bakir Asyadar Asyahid dilahirkan di Kadiniye pada 25 Zulkaidah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Datang dari suatu keluarga yang terkenal dari sarjana-sarjana Syiite dan para intelektual Islam. Beliau memilih untuk belajar studi Islam tradisional di Hauzas atau sekolah-sekolah tradisional di Irak, di mana beliau belajar fiqh, usul, dan teologi. Karena kepintarannya yang mengagumkan, maka di usia 20 tahun, Sadar telah menjadi mujtahid mutlak dan kemudian berkembang menduduki jabatan di otoritas yang tertinggi dari marja, dewan hukum, atau otoritas. Terdapat dua karya penting dan monumental Muhammad Bakir Asyadar, yaitu Iqtisyaduna dan Al-Bang al-Ribawi fi al-Islam. Dalam pemikiran ekonomi Islam Bakir Asyadar, terdapat beberapa fokus pembahasan meliputi 1. Definisi ekonomi Islam atau usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Kedua, karakteristik ekonomi Islam. Ketiga, teori produksi. 4. Teori distribusi kekayaan. 5. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Definisi ekonomi Islam atau usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu doktrin karena itu berhubungan dengan setiap ketentuan dasar dari tujuan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial. Referensi integritas atau ukuran suatu teori ekonomi yaitu aktivitas dan hasil-hasilnya yang dapat dievaluasi. Begitupun juga dengan sistem ekonomi Islam, juga digolongkan sebagai suatu doktrin karena menurut Bakir Asyadar mempunyai kaitan dengan apa-apa yang didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan Islam, hukum-hukum, pendapat-pendapat, konsep-konsep, dan definisi-definisi yang diperoleh dari sumber hukum Islam. Menurut Bakir Asyadar, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Islam tidak mengurusi hukum permintaan dan penawaran, tidak pula hubungan antara laba dan fenomena diminishing return atau penyusutan hasil produksi yang tercakup dalam ilmu ekonomi atau the science of economics. 2. Karakteristik ekonomi Islam. Dalam pandangan Bakir Asyadar, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multijenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam dua kelompok, yakni bentuk kepemilikan swasta atau private dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan, yakni kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Kepemilikan swasta atau private dalam pandangan Bakir Asyadar hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan, serta hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Dalam hal ini, Bakir Asyadar dan seluruh pemikir ekonomi baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan yang mutlak hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kepemilikan kedua adalah kepemilikan bersama. Dalam hal ini, seperti di atas telah disinggung bahwa bentuk kepemilikan bersama ini terbagi menjadi dua jenis, yakni kepemilikan publik dan kepemilikan negara. 3. Teori produksi. Bakir Asyadar membagi dua aspek dalam produksi sama seperti dia membagi dua aspek dalam ekonomi, yaitu satu aspek pertama adalah objektivitas atau keilmuan di mana berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya seperti berhubungan dengan para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya, aspek keilmuan ini berhubungan dengan pertanyaan tentang teknis dan efisiensi ekonomi. 2. Aspek kedua, produksi. Aspek subjektivitas dan doktrin atau apa yang diproduksi dan untuk siapa produksi.
adalah patokan bagi perintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah, dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan, kenyamanan. 4. Teori distribusi Bakir Ash-Shadar. Distribusi menduduki bagian yang utama dalam pemikiran ekonomi Shadar. Hampir sepertiga dari Iktisaduna mendiskusikan secara mendalam masalah distribusi dan hak kepemilikan. Shadar membagi pembahasannya menjadi dua bagian, yaitu distribusi sebelum produksi atau pre-production distribution dan post-production distribution. Berdasarkan pemahaman hukum tradisionalnya, Sadar menjelaskan berdasarkan aturan atau hukum yang sah yang berhubungan dengan hak untuk memiliki dan memproduksi. Pre-production distribution. 5. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Bakir Ash-Shadar. Fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan 1. Penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat. Kedua, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial. Dan ketiga, terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Perekonomian Muhammad Bakir Ash-Shadar di Irak. Perekonomian Muhammad Bakir Ash-Shadar di Irak. Kementerian Agama di Irak menyarankan beliau untuk mendirikan Hizb ad-Da'wah al-Islamiyah, sebuah partai yang bersama-sama membawa pimpinan agama dan pemuda bangsa yang bertujuan utama untuk melawan gelombang dari sosialisme Ba'ath yang mengambil kendali politis di tahun 1958. Muhammad Bakir As-Sayyid Haidar Ibnu Ismail Ash-Shadar, seorang sarjana ulama, guru, dan tokoh politik lahir di Kazimain, Baghdad, Irak pada 25 Zulkaidah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Dari keluarga religius, pada usia 4 tahun, Muhammad Bakir Ash-Shadar kehilangan ayahnya dan kemudian diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak laki-lakinya Ismail yang juga seorang mujtahid kenamaan di Irak. Namanya telah melintasi Mediterania ke Eropa dan Amerika Serikat. Pada 1981, Hannah Batatu dalam sebuah artikel di Middle East Journal di Washington menunjukkan pada orang-orang pentingnya Shadar bagi gerakan bawah tanah Syiah di Irak. Pada 1984, Iktisaduna diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Jerman, disertai mukadimah panjang mengenal alim Syiah ini oleh seorang orientalis muda Jerman yang tidak mengabaikan nilai penting Muhammad Bakir Ash-Shadar dalam kebangkitannya dalam berbagai politik Islam di Irak, dibagi Muslim, Syiah maupun Sunni, serta di dunia global pada umumnya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.